Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Sahabat-sahabat muslim dimanapun berada, yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga semoga dimudahkan segala urusannya. Selamat datang di Murojaah Channel. Pada kali ini saya ingin murojaah kitab Mabadiul Fiqih juz 2, melanjutkan yang kemarin, yaitu tentang bab al-ghuslu, mandi, dan juga at-tayammumu, yaitu tayamum. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya mujibas sairin. Al-ghuslu, pasal ini menerangkan tentang mandi. Mal ghuslu, apa sih mandi itu? Ya, pengertian mandi itu apa? Dalam kitab ini yaitu huwa ghuslu jismil insani, yaitu membasuh anggota tubuh manusia kullihi, seluruhnya. Artinya tanpa terkecuali, tidak boleh ada yang terlewat. Min a'lar ra'si, dari mulai atas kepala, ila muntaha qadamihi, sampai dengan ujung kaki, ya. Jadi dari mulai atas kepala sampai ujung kaki semuanya harus basah, tersiram oleh air. Itu yang dimaksud dengan mandi. Selanjutnya, kam furudul ghusli, berapa sih fardu-fardunya mandi itu? Furuduhu salasatun, fardunya mandi ada 3. Al awwalu, yang pertama, yaitu an-niyatu, menyatakan niat, tentunya di dalam hati, ya. Inda ghusli awwali juz'in minal badani, ketika membasuh awal juz dari badan, atau ketika menyiram badan pertama kali. Nah, saat itulah kita jatuhkan niat di dalam hati, yaitu nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari, ya, harus bersamaan dengan ketika kita menyiram air, niat itu. Karena apa? Dalam kitab Safinah, niat itu muqtaranan bi fi'lihi, harus bersamaan dengan pekerjaannya. Ketika tidak bersamaan, berarti itu bukan niat, namanya azam. Oke, dilanjutkan. Asani, yang kedua, yaitu izalatun najasati, yaitu menghilangkan najis minal badani, dari badan. Jadi kotoran-kotoran najis yang ada badan kita bersihkan, ya, boleh kita gosok menggunakan sabun sehingga baunya hilang. Asalisu, yang ketiga, yaitu wusulul ma'i, sampainya air, ila jami'il basyarati wasya'ri, sampai dengan seluruh kulit dan juga rambut. Jadi sampainya air ke seluruh kulit dan juga rambut. Kulit, rambut, semuanya harus basah, tersiram oleh air. Ketika ada yang tidak terkena, maka mandinya itu tidak dikatakan sah. Itu yang dimaksud dengan fardu-fardu wudu. Selanjutnya, maniyatul ghusli, apa sih niat mandi itu? Bagaimana sih niatnya, ya? Yaitu hiya nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari, yang artinya nawaitu, saya berniat, al ghusla, mandi, li raf'il hadatsil akbari, karena untuk menghilangkan hadas besar. Mal hadasul akbaru, apa sih hadas besar itu, ya? Yaitu huwa kullu ma aujabal ghusla, setiap hal, setiap sesuatu yang mewajibkan untuk mandi, itu namanya hadas besar. Ya, nanti diterangkan apa saja sih perkara-perkara yang bisa menyebabkan seseorang itu diwajibkan untuk mandi, ya. Malladzi yujibul ghusla, nah ini apa saja sih yang mewajibkan seseorang itu untuk melakukan mandi, ya. Yang pertama, al janabatu, yaitu mempunyai junub, ya, atau janabah. Yang kedua, wal haidu, keluarnya darah haid, wan nifasu, keluarnya darah nifas setelah melahirkan, wal wiladatu, melahirkan, wal mautu, dan juga meninggal dunia. Nah, di sini terangkan mal janabatu, apa sih junub itu, apa sih janabah itu? Hiya al jima'u, yaitu
hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan ya. Ketika laki-laki dan perempuan berhubungan seksual, maka itu sudah memiliki janabah dan wajib mandi. Wa nuzulul maniyyi, dan keluarnya mani, baik laki-laki maupun perempuan. Mal haidu, apa sih haid itu? Huwa damu, yaitu darah, al khariju, yang keluar, minal mar'ati, dari seorang perempuan, ba'da tis'i sinina, setelah berumur 9 tahun, ala sabilis sihhati, atas jalan kesehatan, wal adati, dan juga kebiasaan. Jadi secara kebiasaan dan jalur kesehatan, perempuan itu akan mengeluarkan darah haid yaitu berumur 9 tahun. Selanjutnya man nifasu, apa itu nifas? Yaitu huwa dammu al khariju minal mar'ati, yaitu darah yang keluar dari seorang perempuan akibal wiladati, setelah melahirkan ya. Jadi perempuan setelah melahirkan itu biasanya dia akan mengeluarkan darah selama beberapa hari. Nah, darah tersebut ya yang mengalir setelah melahirkan itu disebut dengan darah nifas. Maka setelah selesai nifasnya, dia wajib mandi besar. Kemudian madza yahrumu 'alal junubi, apa saja sih yang diharamkan atas orang yang memiliki junub? Yaitu yahrumu alaihi as-salatu, yahrumu, haram baginya melakukan sholat, baik sholat sunnah ataupun sholat wajib. Wat tawafu, dan juga melakukan tawaf haram baginya, yaitu mengelilingi Ka'bah, itu tawaf. Wa mashul mushafi, menyentuh Al-Quran, menyentuh mushaf. Wa hamluhu, dan membawanya, itu haram bagi orang yang memiliki junub. Wa qiraatul qur'ani, haram membaca Al-Quran. Wal muktsu, haram berdiam diri fil masjidi, di dalam masjid, atau namanya i'tikaf, itu haram karena memiliki junub. Madza yahrumu 'alal haidi wan nufasa'i, apa saja sih yang diharamkan atas wanita-wanita haid dan juga nifas? Yaitu haram baginya as-sholatu, yang pertama sholat ya. Orang yang haid, orang yang nifas itu haram melakukan sholat dan juga tidak wajib untuk mengganti sholatnya. Wasaumu, dan juga berpuasa. Akan tetapi perbedaannya antara sholat, haram berpuasa namun dia wajib mengganti pada waktu dia sudah tidak haid lagi atau masa suci. Wa ma yahrumu 'alal junubi, dan haram apa saja yang telah diharamkan atas orang yang memiliki junub. Selanjutnya yaitu at-tayammum. Tayammum ya, fasal ini menerangkan tentang tayammum. Mat tayammumu, apa yang dinamakan dengan tayammum? Huwa mashul wajhi wal yadaini, yaitu mengusap wajah dan juga kedua tangan, biturabin, dengan debu, tahirin, yang suci, badalan, sebagai ganti, anil wudu'i, dari wudu, awil ghusli, dan juga mandi. Jadi tayamum itu ialah sebagai ganti, badalan ya, sebagai ganti daripada wudu dan juga mandi. Ketika tidak bisa melakukan wudu ataupun ada sesuatu hal yang tidak bisa melakukan wudu seperti tidak adanya air, maka kita boleh menggantinya dengan bertayamum. Kemudian kam furudut tayammumi, ada berapa saja fardu-fardunya tayamum itu ada berapa? Furuduhu khamsatun, fardunya ada 5. Al awwalu, yang pertama, an niyatu, yaitu menyatakan niat tentunya di dalam hati. Asani, yang kedua, naqlu turabin, yaitu memindahkan debu, ilal udwi, kepada anggota yang satu, al mamsuhi, yang diusap. Jadi memindahkan debu kepada wajah ya, maksudnya wajah itu termasuk daripada fardunya tayamum. Asali itu yang ketiga, mashul wajhi, mengusap wajah. Ar-rabi'u, yang keempat, mashul yadaini, mengusap kedua tangan. Al-khamisu, yaitu at-tartibu, yang kelima, tartib atau berurutan. Jadi kita tidak boleh
mendahulukan sesuatu yang akhir dan tidak boleh mengakhirkan sesuatu yang dahulu, seperti itu. Jadi harus tertib, harus berurutan ya. Maniyatut tayammumi. Apa sih niat tayamum? Seperti apa niat tayamum itu? Hiya nawaitut tayammuma, yaitu nawaitut tayammuma listibahati sholati al-mafruḍah. Nawaitu, saya niat at-tayammuma tayamum listibahati sholati, karena kebolehannya mendirikan sholat al-mafruḍati, yang diwajibkan. Mata yajibut tayammumu. Kapan waktu diwajibkannya tayamum ya. Momen seperti apa sih tayamum itu menjadi wajib? Yaitu ketika ingda faqdil ma'i, ketika tidak adanya air, yang pertama. Yang kedua, wa ingda khaufi isti'malil ma'i li baradin aw maradin, yaitu ketika takut atau khawatir menggunakan air karena sebab li baradin, dingin ya, dingin sekali, maka itu boleh bertayamum. Dan juga au maradin, ataupun sakit. Sakit di sini sakit yang memang tidak diperbolehkan untuk menggunakan air, baru itu termasuk daripada momen diwajibkannya bertayamum. Oke, selanjutnya yaitu wa indal ihtiyaji ilal ma'i, yaitu ketika seseorang itu memiliki kebutuhan kepada air, li'atsyi hayawanin, karena hausnya hewan, muhtaramin, yang dimuliakan. Artinya apa? Ketika kita memiliki air hanya cukup untuk berwudu satu kali ya, kemudian kita melihat seekor hewan yang dimuliakan itu sangat haus sekali, maka lebih baik kita berikan air tersebut dan kita melakukan tayamum. Maksudnya seperti itu ya. Nah, yang dimaksud dengan hewan yang dimuliakan ini apa? Kalau kita lihat dalam kitab Safina, hewan itu ada yang dimuliakan dan ada yang tidak dimuliakan. Yang termasuk hewan yang dimuliakan yaitu ialah kambing ya, sapi, itu yang dimuliakan. Bahkan anjing pun dimuliakan. Syaratnya anjingnya tidak galak atau sudah jinak. Nah, itu termasuk hewan yang dimuliakan. Adapun hewan yang ghairul muhtaram, hewan yang tidak dimuliakan, yaitu salah satunya yang pertama anjing yang galak. Nah, itu tidak dimuliakan. Kemudian babi ya, tarikus sholati, orang yang meninggalkan sholat, itu termasuk hewan yang tidak dimuliakan. Artinya apa? Ketika kita punya air yang cukup untuk berwudu ya, hanya cukup satu kali, tiba-tiba ada orang nih yang gak pernah sholat ya, membutuhkan air tersebut untuk minum, maka kita tidak usah memberikannya, kita gunakan saja untuk berwudu. Tapi kalau ada anjing yang tidak galak, maka kita berikan, kita tayamum. Jadi antara anjing dan orang yang meninggalkan sholat itu lebih mulia anjing yang tidak galak atau sudah jinak ya. Kemudian babi ya, kemudian zanil muhsan ya, yaitu orang yang sudah memiliki istri, memiliki suami, tapi dia melakukan hubungan seksual dengan orang lain di luar nikah. Nah, itu juga termasuk hewan yang tidak dimuliakan. Wal murtadu, orang yang murtad, itu juga termasuk hewan yang tidak dimuliakan. Oke, selanjutnya malladzi yubtilut tayammuma, apa saja sih yang membatalkan tayamum ya. Yang pertama, yubtiluhu kullu ma yubtilul wudu'a. Setiap sesuatu yang membatalkan pada wudu, maka sama ya. Pada tayamum juga, tayamum akan batal. Maksudnya ketika kita kentut, yaitu batal tayamum. Ketika kita bersentuhan dengan lawan jenis ya, yang halal dinikahi, nah itu juga batal. Wa ru'yatul ma'i, melihat air, sudah tayamum, nah, tiba-tiba hujan deras ya, maka kita wajib berwudu, nah, tayamumnya batal. Fi ghairi waqti sholati wariddatu ya, selain daripada waktu sholat ya. Pengecualiannya ketika kita sudah sholat hujan ya, kita tidak perlu membatalkan sholatnya karena tayamum kita tidak batal.
Yang terakhir warriddatu, yaitu keluar dari Islam. Sudah tayamum tiba-tiba pindah keyakinan terhadap agama lain, naudzubillah min dzalik, maka tayamumnya juga batal ya. Oke, sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah, seperti itu saja untuk murojaah kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.